Mari bersama menjadi agen cinta untuk menjaga bumi kita penuh cinta dan penuh kedamaian. Paling berkesan keterhubungan langsung secara energi dengan Tuhan pastinya. Dengan saya bisa belajar terhubung bersama Tuhan, ya saya merasa lebih lengkap gitu rasanya, merasa bahagia. Saatnya kita untuk proses healing bumi. Dengan aktifnya cakra jantung diri kita, energi Tuhan mengalir sangat lembut. Dan sebelum kita gunakan untuk healing bumi, ternyata energi Tuhan telah mengalir dan menyembuhkan diri kita. Salam cinta penuh kedamaian. Bersama saya Bunda Arsaningsih, kita akan bertumbuh bersama dengan pembelajaran karma dan reinkarnasi. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah mengikuti proses pembelajaran ini, dan tentunya komen-komen yang masuk di YouTube Bunda Arsaningsih. Hari ini saya akan berbagi sesuatu yang sering masuk ke komen di YouTube, bahwa Bunda, saya pingin loh menjadikan Bunda sebagai guru saya. Wow, saya jadi tersanjung. Bukan bagaimana ya, karena apapun itu saya sangat menghargainya. Tapi sebelum kita menentukan pilihan untuk proses ini, rasanya kita perlu belajar dulu ya. Apa yang kita rangkum dalam fragmen hari ini adalah spiritual butuh guru. Ya, spiritual butuh guru. Ya, pasti apapun itu membutuhkan seorang guru buat kita untuk menuntun kita menjadi lebih baik. Mari kita simak bersama fragmen ini, dan setelah mempelajari ini baru tentukan pada diri kalian apakah kalian butuh guru dalam proses hidup ini. Carilah guru yang klik dengan diri Anda. Silahkan menyimak. Ya, Bunda, ini kan banyak nih yang WA ke saya nih. Ya. Terus banyak yang menanyakan tentang workshopnya Bunda, kapan jadwalnya di beberapa kota. Terus ada juga yang menanyakan, kalau saya mau konsultasi boleh nggak sama Bunda? Nah, jadi banyak sekali yang masuk. Tapi ada satu yang menggelitik saya begitu. Katanya menurut dia di WA tersebut, dia sampaikan, wah kehadiran Bunda ini benar-benar membuat saya menjadi tersentuh. Boleh nggak ya kira-kira saya itu mengangkat Bunda sebagai guru? Gitu. Wah, Saya kan bingung jawabnya. Guru apa ya Mbak? Saya bilang gitu. Mungkin maksudnya guru spiritual gitu. Iya, jadi akhirnya dia kan bilang, saya dengan melihat Bunda seperti ini, seperti apa namanya, saya tercerahkan. Dengan tutur katanya beliau menyejukkan hati. Terus bisa nggak Bunda itu sebagai guru penuntun jiwa saya? Saya jadi ingat Bunda. Wih, Waktu seru. saya kan dulu waktu terpuruk, ada saat mungkin titik terendah dalam hidup saya. Kan juga pasti kepingin lah dapat apa istilahnya nasihat atau pemahaman-pemahaman untuk dari orang yang kayak gini tadi, bisa menyejukkan gitu. Nah tapi juga waktu itu agak sulit memang Bunda. Jadi pas ketemu udah klik, tapi ternyata susah juga, nggak gampang juga gitu mau mengangkat atau pengen belajar dari beliau itu nggak gampang juga malah dibilang nih, kamu ngapain belajar sama dia, kan dia itu nanti kamu tersesat. Padahal menurut saya beliau itu ya bisa menyejukkan hati saya, memberikan pemahaman-pemahaman yang menurut logika saya bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam hidup saya yang banyak tanda tanya itu. Beliau tuh bisa memenuhi pengetahuan saya sehingga saya bisa menjawab itu Bunda. Tapi ya ternyata emang nggak gampang untuk ketemu dengan guru yang bisa membimbing itu. Iya benar. Ada juga yang lainnya kan, begitu mendengarkan juga begitu, saya merasa merdeka. Saya harus mencari ibu ini. Nah,
Pas Kalau ketemu bisa tuh dia rasanya. saya angkat jadi guru saya. Jadi banyak sekali yang seperti itu. Mungkin perlu ditanya itu Pak De. Mereka perlunya guru apa? Kalau misalnya perlu guru gitar atau siapa? Itu kan Guru menjahit gitu ya. Ya, maksudnya biar persepsinya benar gitu. Guru menjahit. Siapa tahu guru public speaking gitu atau gimana kan kita nggak Iya tahu. benar. Iya. Menjahit hati yang luka sebelumnya. Kok saya jadi serem ya. Adalah kalau pikir ya apalah saya nih kalau bisa orang memikirkan wah mungkin ya dari proses melihat pembelajaran tersentuh Iya, seperti betul. tadi Mbak In Ya, juga pernah oh ternyata ada yang bisa memberikan menenangkan jiwa istilahnya seperti butuh membuat penuntun damai gitu ya. penuntun ya wajar aja sih kalau ada yang seperti itu karena proses apapun di bumi ini tetap butuh guru loh. Ya. Jangan salah, orang kita dulu mau bisa jalan aja perlu belajar. Nyapu aja yang paling sederhana aja butuh guru kan? Diajarin dulu gitu. Diajarin Kalau dulu. belajar sendiri mungkin perlu waktu lama dan nggak Bisa benar tapi juga. nggak bener. Ya. Ya sama aja yang dibilang tadi Dokter Astuti ada guru les, Oh iya. gitar, ada guru apapun, semua butuh guru. Dan saya rasa dengan orang menyadari bahwa dia butuh guru berarti ada kesempatan dia untuk bertumbuh. Karena kalau orang itu sudah sombong, dia merasa dirinya udah paling pinter lah, udah paling bisa, dia pasti nggak bilang nggak butuh guru, saya sudah ngerti. Dan itu akan membuat mental block bagi dirinya untuk pertumbuhan spiritual yang lebih tinggi. Nah, kita tuh baru kemarin loh Mbak In, kita diskusi nih Oh, bareng-bareng iya. sama Cik Gung juga loh. Tentang spiritual Oh. tadi. Nggak jauh dari yang Mbak In Iya. sama Pak Ardo tadi ngomong kan bahwa proses guru itu ya diperlukan untuk proses pemahaman proses spiritualnya itu. Iya. Pencarian itu memang nggak mudah Bu, ya. Nah, nggak Ketemu mudah. bisa orang yang bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan Kebutuhan. Ya, saya sendiri juga mengalami proses pencarian itu, Mbak. Saya juga ketemu dengan banyak guru dan saya sangat bersyukur dengan guru-guru saya. Entah itu dalam proses guru di sekolahan ya, bayangin dari TK sampai universitas kita ketemu dengan para mentor guru yang mengajar kita untuk bisa memenuhi diri kita dengan pengetahuan, bisa melek lah dengan ilmu pengetahuan. Dan juga tidak cukup dari guru dari sisi akademis saja, tapi guru-guru kehidupan kan banyak nih. Ya, yang penting kan itu Karena nggak diajarkan di sekolah. karena di sekolah nggak ada itu guru yang bikin kita adem, kita akhirnya paham, oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Apalagi kalau guru bisa ngoreksi diri kita kan, Nah, ya itu nah, yang itu yang perlu. penting. Balik lagi, kadang-kadang ada juga orang yang dikoreksi malah nggak Nggak siap mau. kan ya. Ya itu mentalnya tadi, orang nggak siap dikoreksi karena dia merasa dirinya sudah pintar. Makanya musuh dalam spiritual itu adalah kesombongan dan iri hati. Sombongan Kalau dan iri sudah, kalau ada sudah pokoknya di dasarnya ada kesombongan dan iri hati. Mau untuk proses peningkatan spiritual yang lebih tinggi pasti nggak akan nyampe. Contohnya tadi sudah merasa pintar, Nah, masa benar itu Itu akan sulit ya Bu. akan sulit bertemu dengan guru-guru. Dan kita kan pernah dengar ya pepatah, ketika murid siap, guru akan datang. Betul. Nah, itu kan yang tadi disampaikan Pak Gede ya, terima kasih lah ya mereka-mereka yang akhirnya punya komitmen seperti itu. Berarti mereka udah siap loh untuk bertumbuh sampai menyatakan dirinya saya butuh guru. Tapi zaman gini ketika banyak permasalahan datang, mereka malah tidak lari ke proses menjadikan dirinya sebagai seorang murid dan bertumbuh dengan proses spiritual yang lebih tinggi. Mereka maunya instan. Ya, bukan menjadikan diri sebagai murid dan bertumbuh memahami proses hidupnya, tapi mereka ke paranormal lah, ya guru spiritual mungkin yang mau ngasih yang instan-instan biar itu, cepet masalahnya biar cepet masalahnya selesai. Kalau mungkin kalau masalahnya cuma satu didapat selesai udah. Cuman kan namanya orang hidup masalah akan terus ada ya. Kalau dia masalah nanya terus ya
Ya itulah, maka saya kan cuma satu, bisa satu, tapi pas bertubi-tubi datang bareng gitu kan, kalau nggak paham cara menyelesaikannya dia tambah terbelit ini. Iya betul, maka seorang guru yang baik itu adalah guru yang tidak terus njejelin muridnya dengan barang jadi. Maksudnya barang jadi itu ya udah jadi nih, tapi tinggal enak, tidak. Tapi yang melatih muridnya memahami dirinya sendiri dan memberikan suatu ajaran bagaimana murid ini dapat menyelesaikan dirinya sendiri. Secara mandiri. Jadi mandiri. Karena kan tidak bisa terus tergantung sama gurunya. Lah kalau gurunya meninggal terus muridnya gimana? Ya kan? Ya, jadi dengan proses ini harapannya semua orang kan bertumbuh spiritualnya masing-masing. Apalagi rekaman jiwanya ya sendiri-sendiri. Ada hubungan sama rekaman jiwa? Ya, jelas. Maksudnya seperti ini. Saya pernah bertemu dengan, kan saya belajar nih banyak guru. Kemudian saya bertemu dengan seorang guru. Ya seperti biasa saya selalu bilang, saya siap menjadi seorang murid, ajari saya guru, saya membutuhkan guru. Tiba-tiba guru itu mengatakan pada saya, maaf ya, kamu itu bukan murid saya. Malah bilang begitu. Iya, benar. Saya kaget gitu. Wah, kok bukan ya? Kamu akan menemukan guru kamu yang sejati. Atau orang mengatakan satguru lah gitu. Satguru itu berarti satu Guru istilah sejati. untuk guru sejati. Ada yang mengatakan seperti itu. Nah, saya masih berpikir lagi. Kemudian saya pergi lagi. Saya mencari lagi guru. Dan itu ada 3 kali kira-kira saya itu Terus tertolak dengan proses itu. Kamu bukan murid. Ya, ternyata saya nyari kenapa sih mereka mengatakan demikian. Setelah saya semakin ke sini baru saya paham bahwa siapapun yang kita temui pasti ada bagian karma ya dari proses reinkarnasi kita terdahulu. Ternyata dalam proses karma reinkarnasi kita yang terdahulu, kita juga sudah punya guru-guru bagi diri kita. Ya, kita sudah punya guru si A, B, C yang kita bawa dari kehidupan. Nah, kebetulan dia akan terlahir bersama kita. Pada saat itu kita akan bertemu lagi dengan sang guru ini. Reunian. Untuk apa? Untuk melanjutkan proses pembelajaran jiwa ini. Gitu. Jadi dia akan bertemu lagi dengan guru yang ini untuk melanjutkan. Karena yang dianggap sebagai yang sebenarnya adalah seorang guru sejati atau satguru tadi adalah guru yang mampu menanam benih-benih pembelajaran pada jiwa tersebut. Menanam benih-benih pembelajaran. Maksudnya menanam benih-benih pembelajaran itu gimana? Istilahnya begini. Dalam proses perjalanan jiwa ini kan panjang ya. Dan kita paham banyak reinkarnasi, banyak proses bertumbuh. Nah, pada saat kehidupan terdahulu kita sudah belajar mungkin dengan seorang guru. Maka guru ini akan membimbing seperti Mbak In tadi bilang, menenangkan, belajar mungkin lebih damai, lebih ini. Benih-benih pelajaran itu masuk ke dalam rekaman jiwa. Enggak cuma di otak aja maksudnya gitu. Tidak sekedar tidak sekedar teori yang diberikan, tapi ini benih ini masuk di dalam proses jiwa dan terbawa dalam proses reinkarnasi. Ya. Dan guru yang demikian dapat mengubah proses power energi seseorang. Karena kesadarannya berubah. Jangan salah ya. Kalau dia masih itu ada seseorang yang mengatakan, saya bukan seorang guru, saya seorang teacher. Teacher apa ya? Teacher sama guru, mentor. Nah, orang mungkin lebih mengatakan begitu. Guru ini lebih kalau menurut pandangan orang ini guru ini berbeda dengan teacher. Ya, kalau teacher dia atau mentor ini baru memberikan secara teori seperti yang kita dapat di akademis gitu. Tapi seorang guru adalah seseorang, ya kalau di Jawa orang digugu dan ditiru ya. Dia istilahnya bisa menjadi panutan. Dan di sini dia bisa mengubah kesadaran seseorang. Dan kalau mengubah kesadaran kan kalau dari buku-buku tuh banyak yang bilang mengubah kesadaran tuh perlu naik satu level aja, perlu satu kali reinkarnasi ya.
Iya, kalau tidak bertemu dengan guru yang punya power yang besar untuk mengubah kesadaran seseorang. Makanya dikatakan ketika kehidupan ini kita bertemu guru, itulah zaman keemasan. Karena seorang murid dapat terus bertumbuh dengan kesadaran yang lebih tinggi, lebih cepat. Guru-guru sejati maksudnya. Ya. Tapi begitu dia lahir tidak bertemu guru, biasanya di situ tidak ada yang membimbing lagi. Biasanya ego orang ini akan liar dan terjadi kejatuhan spiritual, dan itulah zaman kegelapan. Jadi bersyukurlah mereka yang bertemu guru dalam kehidupan saat ini. Lalu bagaimana Bunda? Ya biasanya itu mengenal itu murid mengenal gurunya, atau guru yang biasanya itu mengenal muridnya, kan karena rekaman jiwa ini kan pasti ada proses pengingatan. Iya, betul. Dan kita kadang-kadang nggak inget ya. Seringkali nggak inget. Seperti yang saya ceritain tadi, gitu. Jadi biasanya seorang guru itu sudah menandai muridnya. Seorang guru yang sejati dia sudah tahu, oh ini murid saya di kehidupan dulu. Begitu dia melihat, oh ini belum, ya dia akan mengatakan maaf. Karena disitulah rekaman benih-benih pembelajarannya tidak ada pada murid tersebut. Jadi sebenarnya kita setiap reinkarnasi ini membutuhkan guru untuk melanjutkan proses pertumbuhan jiwa kita. Tapi kan tidak semua guru mampu membaca ataupun mengetahui muridnya ya Bunda. Ya, makanya itu dah kan tergantung pada hukum ini, alam ini, kesejenisan. Sejenis menarik sejenis. Pada proses kita memang sadar kita membutuhkan guru, niatkan di dalam diri, Tuhan, saya membutuhkan guru untuk membimbing saya. Kan dia mulai meradiasikan ke alam untuk proses pencarian guru. Jadi sejenis akan ketemu. Hukumnya apa? Sejenis menarik sejenis ketika jiwa ini dulu sudah terekam benih-benih pembelajaran guru ini. Begitu dia dalam kehidupan saat ini menyadari kembali dia butuh guru, maka guru yang ini yang akan datang. Persis seperti cerita saya dulu begitu. Iya, pernah ada ya kan, wah tidak ada yang kebetulan nih ceritanya begini. Jadi ya dulu ya setelah banyak mengalami masalah, karena sudah capek nih ceritanya begitu. Masalahnya banyak deh gitu ceritanya, singkat kata. Jadi saya harus bersujud kepada Tuhan bahwa oke Tuhan, saya sudah siap untuk kehadiran seorang guru. Tapi yang saya mohon adalah guru yang sejati yang akan menuntun jiwa ini supaya bisa saya melayani Tuhan, melayani guru, melayani banyak orang dan alam ini. Gitu. Jadi mungkin itu jawabannya seperti yang disampaikan oleh Bunda tadi. Jadi, Pak Gede itu meradiasi gitu. Jadi tidak berselang lama hadirlah seorang guru. Wah, ceritanya begitu nih. Iya. Jadi teringat jadi proses pencarian seorang guru. Kayak proses energi gitu ya Bu. Iya, karena ini pun berhubungan dengan proses energi. Jadi kalau tadi yang ditanya, apakah murid mengenali guru terlebih dahulu atau guru mengenali murid? Sebenarnya gurunya yang mengenali dulu. Tetapi seorang guru yang bijaksana, dia tidak memaksakan kehendak pada orang lain untuk ikut melanjutkan. Karena semua tidak bisa dengan paksaan, harus ada kesadaran yang tumbuh dari dalam. Harus ada kesadaran dulu ya. Nah ini Bunda jadi penasaran Bun. Tadi kan Bunda bilang ada orang ini dia sudah punya bekal nih, punya bekal. Maksudnya bukan murid, bukan dari nol lagi. Dia sudah bawa dari kehidupan sebelumnya, bahwa dia di level sekian. Dia ketemu lagi sama guru itu lagi untuk melanjutin. Nah orang yang belum masuk registrasi belum pernah belajar murid baru tuh gimana? Nah kalau mereka belum masuk registrasi, punya niat yang kuat untuk proses belajar, bisa aja dia akan terbawa karena kondisi pemetaan. Kalau sebenarnya yang saya dapat petik, hanya karma baik saja yang menemukan seseorang dengan guru sejatinya. Ya. Kalau ke situ, iya jelas, karena seorang guru kan membimbing jiwa ini untuk proses pelanjutan kualitas hidup yang lebih baik, dan terutama ya menuju Tuhannya. Karena guru ini kan sosok sebagai saluran perantara Tuhan dalam menyampaikan ajaran-ajaran ya yang kita pahami itu. Tanpa proses keterhubungan seorang guru dengan Tuhan yang cukup kuat,
maka ajaran Tuhan tidak akan bisa disampaikan pada para murid. Nah, kualitas jiwa guru ini juga mempengaruhi dari proses pembelajaran murid-muridnya. Sejenis menarik jenis. Apabila proses guru ini terhubung dengan kekuatan Tuhan untuk mampu menyampaikan pesan Tuhan kepada murid ini, proses spiritualnya atau keterhubungan dengan Tuhannya kecil, maka yang disampaikan juga pada murid-murid yang baru tahapan rendah. Begitu guru ini naik pada tingkatan yang lebih tinggi, maka murid-muridnya pun akan terupgrade dan yang sesuai dia akan datang. Begitu guru ini naik lagi dengan proses yang lebih tinggi lagi, muridnya terupgrade lagi, yang lebih tinggi pun akan datang. Akan terus seperti itu. Maka jangan heran ketika dalam proses pencarian guru ini kita ketemu dulu level ini dulu, dia belajar lagi sama guru ini, naik lagi ke level ini, sampai akhirnya dia akan klik dengan proses guru yang telah menanam benih-benih pembelajaran dari masa lalu. Berarti kalau ada orang bilang, aduh saya ini tersesat sebelumnya, sebenarnya belum tentu maksudnya tersesat, tapi tentang proses bertumbuhnya harus seperti itu ya? Ya, ada dua. Kan ini proses kan boleh memilih. Ya. Karena saya pernah ketemu seseorang yang mengatakan, Bunda, saya kemarin tersesat. Terimalah saya sebagai murid. Tapi saya kemudian bertanya, apa maksud tersesat? Karena saya masuk ke ranah bawah. Akhirnya setelah paham dengan proses energi, dia paham, dia tidak menuju jalan Tuhan. Itu maksudnya dia tersesat, menduakan Tuhan. Akhirnya dia menyatakan, oke, saya akan menuju jalan Tuhan. Nah, itu tersesat. Tetapi kan itu pilihan. Dulu tidak tahu, menganggap itulah yang tertinggi, kan biasa begitu. Semua jiwa itu akan seperti itu, sama aja. Orang dia harus masuk TK dulu, baru nanti belajar nulis di SD. Ya kan harus seperti itu. Dia nggak bisa langsung ujuk-ujuk terus masuk SD kelas 6. Kecuali dia sudah punya rekaman. Kecuali dia sudah punya rekaman nih proses pembelajaran, benih-benih pembelajaran di kehidupan dulu. Dia tiba-tiba ada kesadaran untuk mencari guru, dia lewat ini semua, terus tiba-tiba ya sudah di tingkatan yang lebih tinggi karena rekaman benih-benih pembelajaran sudah dia bawa dalam kehidupan yang dulu. Sekarang hanya proses pengingatan aja. Nggak perlu iri kalau ada orang yang melonjak atau gimana. Bukan lonjak, maksudnya cepet gitu ya. Karena sebenarnya semua pasti dari nol ya. Makanya tidak dalam proses ranah ini tidak ada level-level apa ya istilahnya tingkatan harus ini dulu. Kamu sudah level ini, yang ini baru datang pasti level bawah, tidak. Senior junior dalam proses ini ya siapapun yang sudah membawa rekaman di past life-nya, ya tiba-tiba datang dia sudah level yang tertinggi ya bisa aja. Dia hanya nambah sedikit aja untuk lulus. Ya, disentuh sedikit aja kesadarannya udah tumbuh. Tapi kalau memang di level kehidupan dulu masih rendah sekali ya, dia perlu waktu yang lebih banyak untuk menapaki jalan spiritual ya bersama guru-guru ini. Itu balik ke karmanya masing-masing juga. Dan saya juga melihat hanya karma baik yang menemukan seseorang dengan guru yang sejati tadi. Tapi biasanya gini, pas kita itu sedang terpuruk, baru ada keinginan untuk mencari gitu. Kenapa nggak istilahnya kesadaran itu muncul tanpa harus terpuruk dulu gitu, Bunda? Ya, Mbak Iin menyatakan itu karena Mbak Iin melalui proses begitu. Tapi ada juga. Tapi banyak di luar belum terpuruk dia sudah sadar. Itu berarti beruntung. Tapi ada juga yang sudah gurunya di depan mata, dia malah ke sana, nggak melihat. Nggak malah muter-muter kan yang gitu, banyak yang seperti itu. Nah, itu kesadaran karena pilihan. Kesadaran pilihan seseorang berbeda. Terus jangan salah. Banyak orang menginginkan gurunya seperti apa yang dia inginkan. Nah itu, dia kepingin biar guru saya tuh begini. Padahal gurunya yang dia bawa dari past life itu tidak seperti itu, tapi seperti ini. Kok murid yang ngatur guru nggak kualat?
Ya, karena apa? Karena keinginan dia masih, keterikatan dia masih Ya. tinggi. Jadi opini yang dia miliki, guru saya tuh harus begini-begini. Begitu gurunya tidak sesuai dengan ini, dia anggap itu bukan gurunya. Dan dia pergi ke tempat lain. Ya nggak masalah, itu pilihannya mereka. Jadi kalau proses seperti ini sebenarnya begitu seseorang meniatkan di dalam dirinya untuk proses mencari guru, itu harus ada kesadaran yang tumbuh dalam dirinya. Nah, ingat hukum alam, sejenis menarik sejenis. Walaupun dia sudah bertemu di depan mata guru sejatinya untuk proses jiwa yang lebih tinggi, tapi kalau saat ini belum berkesejenisan secara energi dengan sang guru, ya dia akan lewat dulu, belok dulu. Sampai ya kapan dia punya kesadaran, baru dia ngeh, oh dia. Karena banyak sekali yang menghilang berapa tahun kemudian datang lagi. Ya itu sudah biasa dalam proses belajar. Itu sama kayak yang Mbak In bilang ya, kenapa terpuruk dulu, karena Pak sebelum terpuruk merasa oh saya ini baik-baik aja, saya ini nggak perlu, saya ini nih ya sama juga kayak tadi bilang Pak, kalau misalnya walaupun ini di kehidupan sebelumnya murid sama guru, pas ketemu muridnya ini masih merasa saya bisa kok, saya nggak perlu, ya lewat aja. Lewat aja. Tapi begitu dia sudah mulai ngerasa, oh iya saya membutuhkan segala macam, baru dia mulai mau menerima segala macam. Berarti yang dibilang ketika murid siap, guru akan datang tuh bukan masalah datang secara fisik, datang ke rumahnya gitu, bukan ya, bukan. tapi datang kesiapan untuk secara, memberikan proses pembelajaran. Kesiapan mental seorang murid, kesiapan energi seorang murid ketika membutuhkan guru, itu yang membuat guru atau pembelajaran ini datang. Ya. Nah, karena apa beda antara guru-guru di sisi akademis itu kewajiban ya, wajib nih untuk ini, untuk mengejar karir, untuk mengumpulkan banyak-banyak. Karena guru di proses ini adalah untuk melepaskan lebih banyak. Mendapat kalau belajar kan biar dapat. Kalau belajar di ini kan saya biar dapat sarjana, saya bisa paham ini, saya untuk mendapat keuntungan, bisa bisnis, belajar bisnis, biar ini mengumpulkan lebih banyak untuk dirinya kehidupan saat ini. Tapi begitu kita masuk ranah guru, jadi ini yang bilang saya teacher. Saya bukan guru. Guru ini lebih banyak ke arah proses bagaimana kita belajar untuk melepas, melepas ego, melepas keterikatan, ya, rasa marah, melepas kecemasan, itu kan perlu dilepas semua. Apa semua guru prosesnya seperti itu? Ya tidak lah, makanya selektif lah memilih guru, tidak cuma selektif memilih lagu. Sudah kayak di buku Self-reflection. Ya karena pada intinya kita yang diberikan Tuhan kehendak bebas untuk memilih, kita yang menentukan selektif tidaknya untuk bertemu guru. Karena saya juga melihat ada seseorang yang saya melihat di kehidupan dulu, sebenarnya dia belum di ranah yang itu gitu ya, proses jiwa bertumbuh. Tapi dalam kehidupan saat ini dengan banyak masalah bertubi-tubi, dia meniatkan bahwa saya membutuhkan guru untuk saya mau menjadi lebih baik, ya kan? Nah, begitu dia belajar, ya walaupun banyak koreksiannya karena memang dia di kehidupan dulu belum pernah belajar, otomatis ya rekamannya masih banyak, belum benar, dikoreksi, tapi dia tangguh, keteguhan hatinya untuk terus bertumbuh secara spiritualnya bagus. Jadi ya akhirnya dia bisa melewati proses-proses jiwa yang tadinya harusnya sudah di sana, tapi mereka malas, tidak bertumbuh secara spiritual, ya akhirnya disalib sama yang ini. Bisakah? Bisa. Jadi nggak boleh juga terlalu bangga dengan apa yang sudah dicapai dulu. Belum tentu yang lain. Ya, kalau dia malas, ya itu pilihannya dia. Malas ya. Karena apa-apa kan. Dalam kehidupan ini adalah proses pengingatan. Kita diingatkan lagi dengan kejadian ini mentok. Oh ya saya butuh guru. Sakit mentok. Saya butuh guru. Ya itu sebenarnya. Tapi ada juga yang saya lihat anak kecil, dia sudah punya kesadaran yang tinggi. Masih muda gitu. Ya masih muda, masih remaja. Dia sudah, oh ya saya harus begini, saya sudah mulai belajar dan bertumbuh. Ya itu kan
luar biasa. Rekaman jiwanya. Nah, sedangkan yang tua-tua, diajak ayo belajar. Oh, enggak berani spiritual nanti kalau saya sudah pensiun. Nah, kan memang banyak yang begitu, Bun. Semakin Iya. Ini jangan dulu, nanti sudah umur 60. Nanti, nah gitu karena kan. masalahnya salah. Yang dia lihat mungkin opini yang beredar di masyarakat kan proses spiritual itu harus bebas dari materi, enggak boleh cari materi, harus lepas dari keluarga, harus menyepi ke hutan. Nyari hutannya susah. Nyari hutannya zaman sekarang udah nggak ada. jadi Ya, jadi kan sekarang sebenarnya proses spiritual itu ya dari awal. Kalau bisa semakin dini anak-anak dikenalkan dengan proses kesadaran spiritual yang bagus, budi pekerti yang luhur itu kan proses spiritual. Iya, Ya, betul. paham bagaimana berbagi cinta kasih itu kan proses memperhalus budi kita. Itulah proses spiritual dan selalu melibatkan kekuatan Tuhan. Melibatkan kekuatan Tuhan. Tadi memang benar-benar kayak yang kemarin kita diskusi sama Cigo Oh tuh ya. ya, betul. Bahwa proses spiritual tuh ya sebenarnya bukan manusia mencari spiritual, tapi sebenarnya manusia sendiri itu sudah makhluk spiritual, cuman kembali mengingat siapa dirinya itu yang penting. Iya. Untuk kembali terhubung kepada Tuhan. Kan? Betul. Malah ada lagi ditakut-takutin kalau spiritual banyak sakitnya gitu kan. Akhirnya orang pada mundur teratur nih gitu. Sudah umur 60-an ke atas baru boleh belajar, terus nanti kalau masuk spiritual sering banyak cobaan, sering terasa sakit ya. Akhirnya dia mundur jadi mendingan saya cari duit aja deh gitu. Iya, beberapa dibilang saya kan masih butuh untuk keluarga saya. Ya benar lah, kita ya sampai namanya manusia hidup masih Ya. butuh materi. Kalau kita hanya duduk bengong aja, gimana caranya kita bisa makan? Betul. Ya, tapi kan dalam proses ini kalau kita benar dalam memahami spiritual, itu bagikan burung yang mengepakkan kedua sayapnya. Sebenarnya seorang yang menjalani proses spiritual secara material akan terpenuhi. Kok bisa? hukum. Iya, hukumnya seperti itu. Coba aja lihat di kitab-kitab, barang siapa berserah kepadaku, aku akan memenuhi semua kebutuhan. Kebutuhan ya. Iya, Bukan kebutuhan keinginan. hidup kan, bukan keinginan. Kalau semua keinginannya diikuti, ya ego jadinya manusia ini. Tapi kebutuhan dasar hidupnya akan dipenuhi oleh Tuhan. Jadi kita berlatih di situ. Sebenarnya kalau dia sudah paham dengan konsep ini, dia harus tenang dan damai. Dia paham dengan hukum alam ini, tabur tua. Kalau dia sudah menanamnya bagus, otomatis tuayannya juga akan baik. Gitu. Jadi kita harusnya dalam menjalani hidup ya tetap damai, bahagia. Hukumnya tadi kalau orang yang spiritualnya bagus, otomatis kemakmuran Akan hidupnya juga akan berbarengan. berbarengan. Kalau dia belum bagus dalam, kita mengaca aja dari kehidupan kita. Toh di kitab suci juga ada. Kalau dia banyak melakukan perbuatan baik, dia akan lahir di keluarga yang baik. Betul. Kalau dia banyak hubungan yang baik, dia akan berparas rupawan. Kan itu sudah ada semuanya. Kita yang sering nuntut aja. Saya kok begini, nggak puas begini, begitu. Kita nggak tahu apa yang udah dilakuin sebelumnya. Karena kita tidak tahu. Nah, disinilah berkacalah dengan diri kita dan pahami apa yang belum. Kalau kita tidak bisa melihat, carilah guru. Karena guru yang akan menunjukkan, ya. Kurangnya ini ya. Ya, kurangnya ini, kurangnya itu. Tapi yang ngejalani yang murid sendiri. Keberhasilan seorang guru dalam membuat proses pertumbuhan spiritual muridnya bukan tergantung pada gurunya. Tapi apakah mau sang murid ini menjalani prosesnya? Kan ada yang naik pesawat, ada yang naik mobil, ada yang jalan kaki. Ada yang ngesot, Lebih lambat. Ada yang di warung diem. capek ya. Ngeteh dulu. Akhirnya di sana terus dia ngekos gitu. Nah, makanya kalau kita sudah paham dengan ini, mari kita cari guru kehidupan kita. Dan zaman gini loh, zaman kekinian, orang belajar itu sudah gampang sekali, tinggal pegang HP, cetek, Cari buka, YouTube. cari apa bisa informasi masuk. Tapi ingat, yang terpenting adalah kerendahan hati. Kalau orangnya sombong, jangan harap ilmu pengetahuan akan datang. Jadi dalam proses pencarian ini yang dibutuhkan adalah kerendahan. Jadi memang untuk proses memahami sesuatu tuh ya kerendahan hati itu ya Bun. Walaupun sama-sama di satu kelas segala macam, tapi dia merasa dirinya
sudah mengerti, sudah sombong penuh. segala macam, sudah penuh, nggak akan bisa menangkap dengan baik. Betul. Kelasnya tidak kosong gitu. Bukan salahnya Gurunya. karena gurunya sudah memberikan sama, tapi Sama. dia yang tidak mengosongkan Cangkirnya. Ya itu yang harus dipahami. Nah kalau kita semua ya punya kesadaran seperti ini, nggak ada hidup yang menyusahkan ya, sulit. Hidup itu indah. Gitu. Karena apapun yang datang pada diri kita paham itu ya karena kita yang nanam. Sekarang bertanggung jawab, bukan lari dari kenyataan kan itu ya. Terimalah dengan ikhlas. Terus rasanya berat sekali Bunda, nggak bisa, bebannya terlalu berat. Ya jangan sendiri, libatkan kekuatan Tuhan di dalam diri kita. Ini yang harus kita pelajari. Bagaimana kita bisa menyelaraskan diri kita dengan kekuatan Tuhan. Ya, berarti ya sama ya ilmu mengupas bawang, yaitu tadi kegelapan diri kita dilepaskan satu persatu. Penuhi diri dengan cinta, sehingga kita bisa melihat keindahan yang ada di luar. Kalau orang masih lihat, jelek ini hidup saya susah, berarti di dalam masih jelek. Gitu ya. Iya, tapi kalau dalam kondisi apapun dia melihat itu indah, berarti di dalam indah. Ya, jadi ya itu sederhana saja menilai seberapa sih kita punya keindahan dalam proses melihat yang ada di luar. Karena keindahan yang di luar tidak menjamin di dalam itu indah. Tapi keindahan di dalam, di luar walaupun buruk atau apa, kita akan bersyukur. Itu adalah keindahan yang Tuhan ciptakan untuk kita semua. Kalau dia bahagia dimanapun dia berada, Nah, dia akan terlihat terlihat gitu kan, baik. gitu. Itu sebenarnya berlatihnya bukan sesuatu yang muluk-muluk atau sesuatu yang bikin sakti ya, maafkan saya. Karena banyak orang yang mungkin melihat dari satu sisi, saya bikin sakti karena itu yang dia kejar. Contoh aja, coba lihat kalau orang sudah berjualan kesaktian pasti banyak yang nyari. Dibanding orang cari bahagia. nggak banyak Karena yang dia bahagia. cari kaya, banyak yang nyari. Tapi dengan materi bahagia nggak banyak yang nyari. Padahal dengan bahagia, ya kemakmuran akan datang. Dengan bahagia dia jadi lebih sakti. Lebih Ya karena sehat, dia ya. lebih sehat. Ya, Dia bisa menjalani hidupnya dengan lebih baik. Tuh. Apakah itu ada hubungannya dengan rekaman jiwa seseorang Ya. sehingga proses untuk mencari guru itu kok bersedikit orang yang datang gitu ya. Jadi lebih banyak yang pada yang tadi Masih tuh sakti, suka-suka yang itu gitu. kaya. Ya namanya juga konsepnya banyak orang kalau menuju yang tingkatan yang lebih tinggi kan sedikit hierarki apa tuh? Hukum Hampir Maslow ya. hampir semua prosesnya kurva normal kan seperti memang gitu Pak De. Yang ngerti yang nggak ngerti sama sekali banyak sedikit, yang Yang nggak ngerti banyak, yang ngerti sekali sedikit. Nah di tengah-tengah ini yang setengah-setengah. itu maksudnya. Itu kelas tuh, ya. prosesnya memang akan memang kurva normal seperti itu. Gitu ya. Jadi kita Sebarang normal tuh apa? nggak perlu memaksakan kehendak pada seseorang untuk mencari guru. Saya ingatkan itu. Jangan memaksakan kehendak pada orang lain untuk seseorang mencari gurunya. Karena nggak ada yang karbitan terus bisa jadi baik kan gitu. Semua lewat proses. Proses ya. Ya, jadi biarkan mereka bertumbuh dengan kesadaran mereka. Yang penting kan kita tetap berbagi, sharing. Ya, masalah mereka nyantol nggak nyantol itu bukan urusan kita. Karena yang penting kita punya kewajiban untuk berbagi dan membantu proses pertumbuhan kesadaran seseorang menjadi lebih baik. Ya, pilihan itu pada mereka. Bersyukur membuat orang ngehaja dulu sudah bersyukur. Ya. Ya kan? Ternyata begitu. Bersyukur lagi kalau dia akhirnya punya niatan untuk mencari guru. Kan? Belajar lebih lanjut lagi. Iya. Bersyukur lagi ketika mau menerima kehadiran seorang guru. Ya. Nah, ini kan baru menerima. Tadi mencari. Kemudian Pertama, menerima. ngeh Dulu. Habis itu mencari. Menerima mau kehadiran belajar, Mengaplikasikan. dan mengaplikasikan. Banyak orang masih suka
hura-huranya. Ya, kesana Ke sini, ikut ke sana ke sini. Tapi dia tidak, kesadarannya tidak di situ. Baru seneng rame-ramenya aja. Ya kan? Dan setelah itu dia tidak mengaplikasikan. Oke, bersama guru sering, mendengar sering, masuk keluar tidak dilakukan begitu. Disuruh ayo puasa untuk berpikiran buruk, waduh susah sekali loh. Padahal itu memang pelajarannya semua hal kalau kita nggak tahu caranya. Nah itu, dan kewajiban seorang guru ya harus terus tidak bosan-bosan mengingatkan walaupun itu suatu bagian yang pengulangan ya kan, diulang lagi, padahal yang dibagikan sesuatu yang sederhana. Tadi kan tetap kehadiran seorang guru itu sangat penting sekali kan begitu. Sebenarnya zaman keemasan tadi kan memang pada saat seorang itu bertemu dengan guru sejatinya itu adalah masa. Yang penting kan kita sudah mengingatkan aja. Pak Gede juga kalau ada yang seperti itu, oh ya katakan terima kasih. Saya sangat respect dengan proses itu, silahkan. Kita kan sudah punya wadah nih untuk sharing, berbagi, kan kita juga tidak memilih siapapun yang datang karena itu adalah menjadi kebutuhan semua manusia untuk proses menjadi lebih baik. Yang penting tidak dengan paksaan. Itulah menumbuhkan kesadaran aja. Ya, begitulah. Mungkin dibalas dulu Pak Ardo ya. Kasihan orangnya menunggu aja. Nunggu jawaban, tinggal dijawab aja. Silakan, pilihannya kan begitu, bagaimana? Ya, bagaimana Bapak Ibu sudah menonton? Jadi kepo ya. Wah, ternyata semua proses ketika kita berada di bumi membutuhkan guru. Bayangkan saja kita sudah mempunyai guru ketika kita mulai dari SD sampai universitas. Mereka adalah guru akademis yang membuat kita paham dengan semua ilmu pengetahuan. Ya, kita mengisi diri kita dengan pengetahuan. Tapi kemudian kita berpikir kok masih hampa ya, butuh sesuatu yang lebih dalam lagi untuk memaknai hidup. Mulailah orang mencari guru kehidupan. Ya, proses pencarian guru ini banyak jalannya. Ada yang ke sana, ada yang ke sini, ada yang bingung, ada yang memang mereka sudah akhirnya menemukan gurunya. Jadi ternyata proses spiritual butuh guru. Ya tentulah Bunda, karena tanpa bimbingan seorang guru, mungkin kita bisa tersesat. Mungkin kita akan bisa lebih buruk lagi karena seorang guru tentunya mereka sudah pernah mengalami dan sudah berpengalaman di bidangnya. Nah, apapun itu dalam proses membutuhkan seorang guru, seseorang harus mempunyai kerendahan hati dalam menentukan pilihan. Artinya apa? Kalau orangnya itu sudah sombong, maka di dalam batinnya sudah terjadi mental block. Artinya, saya nggak butuh guru. Oh, saya sudah tahu. Oh, saya sudah pintar. Dan tak ada satupun guru yang datang mendekat. Tidak ada ilmu pengetahuan yang masuk. Padahal ilmu pengetahuan terus bertumbuh. Nah, untuk itulah langkah pertama, jadilah orang yang rendah hati. Dan mulai melihat dalam proses hidup ini. Karena ketika seorang murid siap, maka guru akan datang. Wah, itu kan sudah banyak yang bilang begitu. Iya. Kalau tidak ada di dalam diri kesiapan seorang murid untuk belajar, maka guru tidak akan datang pada diri kita. Dan untuk menjadi seorang murid perlu kerendahan hati. Oleh karena itu saya katakan, ketika kita masih sombong, pertumbuhan spiritual kita tidak bertumbuh menjadi lebih baik. Seorang guru dibutuhkan untuk mengajarkan pada muridnya nilai-nilai kehidupan untuk proses pertumbuhan spiritual yang lebih tinggi. Lebih tinggi Bunda, iya. Karena dalam proses hidup selalu ada jenjang dalam proses bertumbuh.
Karena rekaman di past life kita atau rekaman reinkarnasi kita di kehidupan dulu, kita sudah membawa benih-benih pembelajaran dari seorang guru. Maka kesempatan hidup kali ini bertumbuhlah untuk memperdalam kembali. Dan pencarian ini butuh seorang guru. Jadi kalau kita paham di sini, seorang murid sudah membawa guru dari past life-nya. Ketika dia dalam kehidupan ini bertemu dengan seorang guru, itulah masa kejayaannya atau zaman keemasan. Dia bertumbuh secara spiritual dan melanjutkan ke arah yang lebih tinggi. Tapi ketika dia lahir tidak bertemu dengan seorang guru, kemungkinan dia akan terjadi kejatuhan spiritual atau itulah zaman kegelapan. Karena dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang baik. Seorang guru diperlukan untuk seorang murid mampu melepaskan kegelapan di dalam diri. Jadi ada yang bilang, oh itu baru mentor atau seorang teacher katakan. Tapi dia adalah seorang guru. Jadi berbeda dengan hal ini. Jadi Bapak Ibu, carilah guru dalam diri kita. Carilah guru dalam kehidupan ini. Agar kita benar-benar mampu menjalani proses hidup. Dan tentunya menyelesaikan semua hutang karma kita. Dan akhirnya ketika kita meninggal nanti, kita sudah tahu jalan untuk kembali pulang. Hanya seorang guru sejatilah yang mampu menghantarkan seorang muridnya untuk dapat kembali kepada Tuhannya. Jadi seorang guru mampu menunjukkan kekurangan-kekurangan di dalam diri dan memberikan jalan agar proses kembali pulang ini dapat dilakukan oleh sang murid dengan kemandiriannya. Jadi seorang guru yang sejati, dia akan melatih muridnya untuk mandiri menjalani proses hidupnya. Bukan yang terus-menerus memberi, menyuapi, tapi membiarkan muridnya untuk berlatih sendiri dan akhirnya mereka tangguh dalam menjalani proses hidupnya. Ya, mudah-mudahan tayangan ini membuka wawasan Bapak Ibu dan mulailah meniatkan, oh ya, saya membutuhkan guru. Ketika saya siap, guru akan datang. Dan tunggulah sang guru hadir dalam diri kita. Sejatinya merekalah yang kita tunggu dalam hidup ini agar kita bisa kembali pulang.